Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai, tolong dirapikan dulu kelasnya terlebih dahulu. Yang masih ada sampah di bawahnya, tolong dibuang sampahnya. Jangan Pak. Tolong ketua kelas pimpin doa pembuka. Ibu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya kita absen dulu ya. Ya Pak. Bagas, Habis aja Pak. Sakit Pak. Adam, Tadi PPN aja Pak. Nanti PPS saya lagi Pak. kacau. Acong, Hadir Pak. hadir ya. Hadir. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Bapak ingin nanya terlebih dahulu. Apa kalian tahu pengertian tentang durhaka pada orang tua? Dari Bapak kan? Tahu. Dan apa saja bentuk dan bentuk-bentuknya yang apa namanya? Apa saja bentuk dan dampak durhaka kepada orang tua? Baik. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta atau siswa mampu menjelaskan pengertian durhaka kepada orang tua. Yang kedua yaitu siswa dapat menyebutkan bentuk dan dampak durhaka kepada orang tua. Jadi nanti Bapak akan menggunakan metode talking stick, yang mana nanti Bapak akan memberikan sebuah stick lalu diputar diiringi dengan lagu. Sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak ingin memberikan salah satu hadis tentang durhaka pada orang tua, yaitu hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi bil walidain wa syafaqatullahi fi syafaqatil walidain. Ada tahu artinya? Bapak. Artinya itu ya, ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah itu bergantung pada murka kedua orang tua. Maka kita selaku anaknya jangan pernah kita berbuat durhaka pada orang tua. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, ini pengertiannya. Coba tolong Ferdi dibacakan. Ya, pengertian durhaka kepada orang tua adalah sikap, ucapan, atau perbuatan seorang anak yang menyakiti hati, menentang atau tidak menghormati kedua orang tuanya. Dan Islam, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, karena orang tua memiliki kedudukan mulia sebagai perantara kehidupan dan pendidik utama bagi anak. Kedudukan mulia, sebagaimana ada salah satu nyanyian Roma Irama. Ada tahu nggak kedudukan mulia? Apa itu Pak? Ibu kaulah wanita yang mulia. Nah, dari lagu tersebut kita sudah dapat menyimpulkan bahwa kedudukan orang tua itu memang sangat mulia, apalagi seorang ibu yang derajatnya lebih tinggi daripada seorang bapak. Maka hormatilah kedua orang tua kita, jangan sampai seperti video viral yang kata bisa di mana? Makasih Pak. Video viral tuh, video yang kata cuma gara-gara tidak diberikan apa namanya uang jajan yang ibu sampai orang tua dipukul atau ibu dipukul. Itu termasuk anak yang durhaka sih dan dosa besar. Selanjutnya bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Ya kasih. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Yang pertama, mengucapkan perkataan kasar seperti A. Lalu yang kedua, membentak atau berbicara keras. Yang ketiga, bermuka masam atau cemberut. Yang keempat, mencela atau memandang sinis. Yang kelima, malu mengakui orang tua. Yang keenam, memberatkan orang tua dengan permintaan. Yang ketujuh, mengutamakan istri dari orang tua. Dan yang terakhir, menelantarkan orang tua. Nah, itu bentuknya. Yang pertama mengucapkan perkataan A, itu sama saja kita memiliki dosa seperti dua gunung. Nah, itu gunung
Burung mana dulu? Burung mana? Ada burung sampah. Bunyi Pak, bunyi. Nah, itu bisa bermacam-macam burung. Dan juga mengetak atau berbicara keras. Mengetak berbicara keras kepada orang tua itu memang dosa besar. Maksudnya etika kita ketika berhadapan sama orang tua. Lalu bermuka masam atau cemberut itu sama saja kita kayak menolak perintah orang tua. Kayak misalkan kita disuruh buat beli garam, kita bermuka cemberut. Kayak misalkan kita tuh nggak mau gitu. Mencela atau memandang sinis itu kita apa ya? Mencela atau memandang sinis seperti kita kayak ngeledekin orang tua lain gitu kan, teman kita itu sampai kita kayak mencela orang tua kita sendiri. Itu boleh Pak itu malu mengambil orang tua. Nah ini juga nih ketika kita kayak misalkan jalan-jalan ke mall tuh, kita orang tua kita berpakaian kayak Topeng damping. kayak biasa aja gitu kan, kita malu itu kita tidak boleh. Memberatkan orang tua dengan permintaan ketika orang tua kita ketika kita ingin meminta suatu permintaan kepada orang tua itu memberatkan orang tua dengan permintaan. Contoh kayak berita viral itu ya, itu cuma gara-gara duit 30.000 sampai ibunya itu dipukuli, dibawa. Selanjutnya mengutamakan istri daripada orang tua. Ketika kita sudah berumah tangga, kita jauh merantau, kita lupa dengan orang tua kita di rumah. Jadi tidak boleh menelantarkan orang tua. Itu kayak misalkan kita sibuk kerja, lembur terus kan, orang tua itu nggak bisa kita urus. Dan itu kita kayak misalkan contohnya bilang ini ya, orang tua kita taruh di panti lah, Tapi ada juga Pak, orang tua sakit terus tiba-tiba taruh panti asuhan gitu ya. Nah itu kayak nggak mau merawat orang tua kita. Dia kayak nggak berjasa juga sih, maksudnya kayak anak ini kayak nggak tahu gimana orang tua ini merawat kita dari kecil. Mungkin gitu bentuk dan perbuatan durhaka. Selanjutnya dampak durhaka pada orang tua, saudara Kardi. Dampak durhaka kepada orang tua, pertama itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua disegerakan ajab di dunia. Tiga terhalang masuk surga. Yang keempat termasuk golongan orang hina. Nah, sebelumnya tadi bentuk durhaka pada orang tua, nah ini salah satunya pasti akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga disegerakan azabnya itu di dunia. Kayak misalkan yang kemarin viral itu kan kayak langsung masuk penjara tuh. Apa namanya, kayak termasuk azab juga, langsung instan gitu kan. Iya langsung, ya pokoknya kena azab lah dia. Terus terhalang masuk surga, ya emang udah namanya orang durhaka. Dan juga kan Surga ada di bawah ibu terhalang masuk surga. Nah ini juga nih kan ridho Allah itu kan tergantung orang tua ya. Dimana kita nyikapin orang tua kita, pasti Allah bakal meridhoi kita. Termasuk golongan orang hina. Awalnya emang dasarnya udah durhaka, berarti emang golongan orang-orang hina begitu. Oke, selanjutnya sampai sini mungkin ada pertanyaan. Apa sudah paham? Paham Pak? Baik, sekarang kita akan bermain talking stick, yang mana nanti yang sudah Bapak jelaskan di awal. Diiringi oleh lagu ya, bunyi bebas, sambil aja. Coba dari saya Pak. Apa pengertian terhadap pengertian durhaka? Diri Pak. Durhaka pada orang tua adalah sikap, ucapan, atau perbuatan seorang anak yang menyakiti hati, menentang atau tidak menghormati kedua orang tua. Dalam Islam, durhaka pada orang itu tua pengertiannya. Oke, selanjutnya kita putar lagi dari kita. Nah, Tidak. kita
kedua orang tua. Bentuknya ada banyak Pak. Yang pertama mengucapkan perkataan kasar seperti A. Selanjutnya bentak atau berbicara keras, bermuka masam atau cemburu, mencela atau melakukan sinis, lalu mengakui orang tua, memberatkan orang tua yang pemerintahan, mengutamakan istri pada orang tua, dan terakhir membenarkan orang tua. Nah, mungkin seperti itu ya metode yang sudah kita pakai hari ini. Mungkin dari materi yang sudah kita pelajari hari ini ada yang mau ditanyakan sama Bapak? Nggak ada, Pak. Ada, berarti udah paham semua ya? Oke, baik. Bapak akan sedikit mengulas materi hari ini, yaitu pengertian durhaka kepada orang tua adalah sikap ucapan atau perbuatan seorang anak yang menyakiti hati, menentang atau tidak menghormati kedua orang tua, atau dalam istilah Islam, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar karena orang tua memiliki kedudukan yang mulia sebagai perantara hidup dan pendidik utama bagi anak. Jadi itu bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua itu mengucapkan perkataan seperti membentak atau berbicara keras, bermuka masam atau cemberut, mencela atau memandang sinis, malu, mengakui orang tua, memberatkan orang tua dalam permintaan, mengutamakan istri dari orang tua, memantapkan orang tua. Nah, mungkin dari sini Bapak ingin menanyakan dulu. Tadi kalian mau nanya kan? Ada Pak. Nah, Bapak sekarang yang nanya kalian. Coba biar kasih apa pengertian durhaka kepada orang tua. Pengertian durhaka kepada orang tua adalah sikap, ucapan, atau perbuatan seorang anak yang menyakiti hati, menentang atau tidak menghormati kedua orang tuanya. Dalam Islam, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar karena orang tua memiliki kedudukan mulia sebagai perantara kehidupan dan pendidikan utama bagi seorang anak. Pak, Rehan, sebutkan bentuk durhaka kepada orang tua. Bentuk salah satunya itu Pak, malu mengakui orang tua, memberatkan orang tua dalam percintaan, mengantarkan orang tua Pak. Ya. Selanjutnya, Dipta, sebutkan dampaknya. Nah, dampaknya itu satu Pak, berarti dibenci oleh Allah. Dua, disegerakan hadapan di dunia Pak. Nah, dan tiga, terhalang masuk surga Pak. Nah. Oke, baik. Mungkin untuk materi hari ini cukup sampai di sini saja. Bapak ingin memberikan tugas, yaitu tuliskan satu hadis beserta artinya terhadap durhaka kepada orang tua. Ya. Dan juga nanti ini ya. Coba tolong Kelly dibacakan kesimpulannya. Kesimpulan yang materi ini adalah durhaka kepada orang tua merupakan salah satu dosa besar dalam Islam yang sangat dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini tidak hanya menyakiti hati orang tua, tapi juga menjadi sebab turunnya murka Allah. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang adab kepada orang tua, adab-adab terhadap kedua orang tua kita ya. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Tolong ketua kelas dibacakan doa penutup dulu. Berdoa dimulai. Dengan selesai. Baik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.